Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Qissatu Harut wa Marut. Kisah Harut dan Marut. Kana as-sihru qad intasara fi zamani Sulaiman alaihi salam. Dahulu sihir ini menyebar di zaman Nabi Sulaiman. Sehingga orang-orang ini menuduh apa yang dimiliki Nabi Sulaiman adalah sihir. Wa za'ama, dan menuduh al-kahanatu, para dukun-dukun, annal jinna, bahwasanya jin, ta'lamul ghaiba, mengetahui hal yang gaib. Wa anna sihra wa ilmu Sulaiman, dan sihirlah ilmu Nabi Sulaiman itu adalah sihir. Karena ketika itu sihir itu menjadi sesuatu yang tersebar di masyarakat. Mereka menganggap para jin ini bisa menguasai, mengetahui hal-hal yang gaib. Dan juga mereka menuduh Nabi Sulaiman mempunyai kekuatan yang hebat. Itu semua adalah ilmu sihir. Jadi ini tuduhan yang keji kepada seorang nabi. Wadda'at dalikal Yahud, dan para orang-orang Yahudi itu menuduh wa qalu ma tamma mulkuhu illa bisihrihi al-insan wal jinna wat tayra war riha. Sungguh kerajaan Sulaiman itu tidak tamma, tidak sempurna, tidak berdiri kokoh kecuali adalah karena ia menyihir manusia, jin, burung-burung, dan angin. Karena memang Nabi Sulaiman ini mempunyai mukjizat, yaitu bisa menundukkan angin. Beliau bepergian, bisa memanggil angin. Kemudian beliau juga bisa berbicara dengan binatang. Sensus pertama rakyat itu dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Semua bangsa manusia, bangsa jin, burung-burung, semuanya diabsen untuk hadir atau datang dalam suatu pertemuan. Bahkan yang terlambat akan mendapat hukuman sebagaimana dalam kisah itu nanti ada satu burung yang terlambat, yaitu burung hud, ya, burung hud itu nanti, burung hud itu nanti terlambat. Ya. Kita lanjutkan bahwa sihir ini telah menyebar di masyarakat. Orang-orang menuduh Nabi Sulaiman melakukan sihir. Maka fa'anzalallahu al-malakaini Haruta wa Marut. Demi untuk menolak anggapan masyarakat, tuduhan masyarakat itu, Allah turunkan dua malaikat di Babil, Babilonia, di Irak, limtihanin nas, untuk menguji manusia. Dua malaikat ini turun ke bumi, diperintah kepada Allah agar mereka menyadarkan manusia bahwa kekuatan Nabi Sulaiman itu adalah semata dari Allah, mukjizat kenabian, dan bukan ilmu sihir. Untuk membuktikan itu, maka dua malaikat ini dibekali dengan kekuatan ilmu sihir. Kalau kalian tidak percaya, inilah ilmu sihir itu. Jadi berbeda ilmu sihir itu dengan mukjizat. Jadi itu untuk membuktikan. Jadi ada ungkapan nahnu na'lamu syarra la lina'mala bihi, walakin
likaila natawaqqa'u fihi. Kita mengetahui, belajar tentang kejahatan, tentang keburukan, bukan berarti agar untuk kita amalkan, tetapi kita belajar tentang kejahatan dan keburukan, bagaimana trik orang jahat itu, bagaimana trik orang yang mencopet, bagaimana tata triknya orang yang mencuri. Kalau kita ingin pelajari itu boleh. Bukan berarti untuk kita lakukan, tetapi kita mempelajari trik dan cara-cara kejahatan agar kita bisa terhindar, agar kita bisa selamat, agar kita bisa waspada dari kejahatan tersebut. Sehingga ketika ada orang melakukan trik atau cara-cara itu, kita tahu, oh ini orang ini diindikasikan akan melakukan suatu kejahatan. Karena trik-triknya ini saya belajar, yaitu salah satu hikmah malaikat diturunkan ke bumi adalah untuk memberikan ujian kepada manusia, membuktikan dan meyakinkan kebenaran tentang mukjizat Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman tidak belajar sihir, Nabi Sulaiman tidak menggunakan ilmu sihir. Sehingga akhirnya banyak orang mereka menemui dua malaikat ini. Mereka diberitahu, inilah sihir itu, caranya demikian-demikian. Tetapi demikianlah sifat manusia, mereka diberitahu, tapi justru pengetahuan itu mereka praktekkan, mereka gunakan untuk kejahatan. Malaikat ini juga sebetulnya tidak bersalah, mereka diperintah oleh Allah. Ya. Dan haitsu kanal malikani yu'allimani sikhra. Jadi malaikat ini memang mempraktekkan, ya, mendemonstrasikan bagaimana sihir itu, bagaimana tata caranya, agar jelas, nyata, hunaka farqun, ada perbedaan yang jelas antara sihir dan mukjizat. Sihir itu bisa dipelajari, sedangkan mukjizat itu benar-benar dari Allah. Kalau kalian tidak percaya, ini sihir itu begini, nah, ini bisa, tata caranya begini. Ya, mereka mendemonstrasikan itu di hadapan orang banyak. Orang-orang terkesima justru itu kemudian dipakai untuk tindakan-tindakan sihir. Wa kana haitsu kana al-malikani yu'allimuna as-sihr. Walakinnahuma, tapi mereka yukhbirani kullaman yata'allamu dzalika anna-sihra kufrun. Ketika mereka mendemonstrasikan sihir di hadapan orang banyak, mereka selalu mewanti-wanti, sekali lagi, ini jangan sampai digunakan karena sihir itu adalah kekufuran. Sihir, menggunakan sihir itu dosa besar. Ya, semua ini saya praktekkan, saya beritahukan triknya, tata caranya, agar kalian sadar bahwa Nabi Sulaiman benar-benar seorang nabi utusan Allah, bahkan bahwa dia tidak menggunakan ilmu sihir. Jadi selalu kedua malaikat ini, Harut dan Marut ini, mewanti-wanti orang yang melihat sihir mereka berdua. Faja'at al-Yahudu tata'allamu as-sikhra. Maka datanglah orang-orang Yahudi belajar sihir, melihat sihir yang didemonstrasikan oleh dua malaikat ini, yaitu malaikat Harut dan Marut. Wa taraku ilmal anbiya alladzi inda Sulaiman alaihi salam. Tetapi sayang sekali, justru ketika mereka tahu, mereka kemudian gunakan sihir itu, bahkan mereka tinggalkan ilmunya Nabi, ilmu kenabian yang ada pada Nabi Sulaiman. Jadi mereka kemudian menjadi ingkar, kemudian mereka menjadi sesat. Itulah kisah tentang Harut dan Marut yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ibnu Katsir, ya, kisah ini diambil dari tafsir Al-Quran Al-Azim Abil Fida, yaitu Ibnu Katsir. Di kelanjutan tafsir ini, Ibnu Katsir menceritakan bahwa ada kisah-kisah tentang Harut Marut, tapi
kisah itu adalah kisah Israiliyat, sehingga kisah itu menjadi kisah yang kontroversi, di mana dahulunya diceritakan bahwa para malaikat di langit itu mengecam tindakan manusia. Mengapa manusia itu mereka selalu membuat kerusakan, mereka ingkar kepada Nabi Sulaiman, mereka tidak mempercayai Nabi Sulaiman, bahkan menuduh Nabi Sulaiman itu menggunakan ilmu sihir. Sungguh manusia itu makhluk yang jahat, makhluk yang tidak punya nalar. Mereka sangat mencela manusia, sehingga Allah kemudian berfirman, kalau seandainya kalian jadi manusia, kalian sama saja akan seperti mereka. Kalau kalian tidak percaya, maka pilihlah 2 malaikat di antara kalian yang paling kuat ibadahnya. Maka dipilihlah 2 malaikat yang bernama malaikat Azza dan Azaya. Lihatnya seperti itu untuk pelengkap. Maka diturunkanlah malaikat Azza dan Azaya ini menjadi Harut Marut di dunia. Dan ketika mereka di dunia menjadi manusia, mereka kemudian mendemonstrasikan sihir kepada manusia. Mereka diperkenankan ketika malam hari mereka kembali wujud menjadi malaikat dan terbang membumbung tinggi ke langit, ke asalnya. Tetapi mereka kemudian lupa, mereka kemudian tergelincir juga, bahkan dalam riwayat mereka terpesona dengan seorang wanita sehingga melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga mereka akhirnya dihukum Allah tidak bisa kembali lagi menjadi malaikat, tidak bisa terbang ke langit, sehingga mereka dihukum di sebuah sumur di Babil dengan cara kaki mereka di atas, dan itu akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Jadi ini adalah kisah Israiliyat, sehingga kisah ini wallahu a'lam kita tidak tahu kebenarannya, tetapi Al-Quran hanya menginformasikan bahwa Allah menurunkan Harut dan Marut, malakaini, 2 malaikat. Tetapi nanti ada beberapa tafsiran, sebetulnya bukan tafsiran yang lain, ini bukan 2 malaikat, tapi malikaini, 2 raja. Ada lagi yang mengatakan malakaini itu 2 malaikat, tetapi maksudnya adalah manusia yang karena kesaktiannya, kehebatannya, orang-orang menganggapnya malaikat. Sebagaimana ayat kisah Nabi Musa, ketika mereka melihat ketampanan Nabi Musa, mereka mengucapkan ma hadza basyaron in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Nah, jadi banyak penafsiran tentang Harut dan Marut ini. Banyak penafsiran tentang Harut dan Marut ini. Dari cerita tersebut kita mengambil hikmah bahwasanya ilmu sihir itu adalah ilmu yang terlarang. Jangan sampai kita mempraktekannya, mengetahuinya boleh, sekali lagi kita mengetahuinya boleh, tetapi jangan menggunakannya, mempraktekannya, apalagi untuk kejahatan, dan itu dianggap kesyirikan dan dosa besar. Ilmu sihir sekali lagi adalah ilmu setan, ilmu hitam. Janganlah seorang mukmin bermain-main, bahkan untuk saddu dzari'ah tidak boleh, bagian ulama bahkan mayoritas tidak boleh kita mempelajarinya karena berbahaya, orang bisa terjerumus ke dalam ilmu hitam. Mengetahui sekedarnya saja bagi orang-orang yang kuat bisa dimungkinkan, sebagaimana kisah di zaman Nabi Sulaiman tentang turunnya malaikat Harut dan Marut. Dan juga apabila kisah ini misalnya benar, kita harus hati-hati bahwa bagaimanapun manusia bisa tergelincir ke dalam suatu kesalahan,
suatu kejahatan, keburukan, dosa dan maksiat. Karena itu selalu waspada dan hati-hati. Bahkan apabila seandainya kisah ini benar, ya, malaikat pun ketika menjadi manusia juga bisa tersalah. Jadi wallahu alam, kita tidak mempercayai apakah Harut dan Marut ini adalah kemudian cerita lengkapnya melakukan kesalahan, dihukum oleh Tuhan di dalam sumur ini, wallahu alam. Al-Quran meriwayatkan bahwa Harut dan Marut ini dua malaikat yang diturunkan Allah mendemonstrasikan sihir untuk membuktikan bahwa sihir berbeda dengan mukjizat, yaitu di zaman Nabi Sulaiman. Hadirin dan pemirsa KAIS Kajian Islam, silahkan kita kepo dengan ayat-ayat Al-Quran, di manakah kisah Harut dan Marut ini difirmankan oleh Allah, di surat apa, di ayat berapa. Mari kita bolak-balik muskaf kita, mari kita kepoin ayat-ayat Al-Quran, dan sungguh insya Allah itu akan menjadi ladang amal dan ladang pahala di bulan Ramadan ini, karena kita mentadaburi, menghayati, mengkaji Al-Quran. Demikian, akhiran aqulu lakum wal afwa minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.